Akan segera ke pemapar berikutnya, yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI, yang akan membahas terkait dengan peningkatan APK pendidikan tinggi menuju Indonesia Emas. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Arief Sutomo, sahabat saya, Direktur Utama Media Group, dan juga yang saya hormati para rektor, hadirin sekalian berbahagia. Kita saat ini mendapat anugerah besar, yaitu bonus demografi. Bonus demografi ini mencapai puncak pada tahun 2030 nanti dengan angka 46,9%, bahwa angka usia produktif lebih tinggi daripada angka usia ketergantungan. Sehingga kita perlu belajar dari negara-negara yang gagal, Brazil dan kawan-kawan, tapi juga negara yang berhasil. Cina, bonus demografi tahun 82, pendapatan per kapita pada saat itu di bawah 500. Korea Selatan, bonus demografi pada tahun 87, pada saat pendapatan per kapita 4.300, 10 tahun kita yang lalu, seperti kita 10 tahun yang lalu, 5-10 tahun yang lalu. Dan Jepang, bonus demografi pada tahun 55. Nah, salah satu komponen penting dalam memanfaatkan bonus demografi adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM, dan komponen paling penting adalah soal angka partisipasi kasar tentang pendidikan tinggi. Bapak sekalian, APK ini menarik kalau kita bandingkan antar negara. Indonesia 31,45%, kemudian kalau kita lihat Malaysia itu sudah di atas kita 43%, kemudian Thailand 49,2%, dan kalau kita lihat yang di bawah kita hanya Vietnam dan Filipina. Namun Filipina di atas kita bahkan 35%. Ya. Kalau kita lihat lagi Korea Selatan sudah nyampe 92%, Jepang 70% dan Singapura 91,09%. Jadi sekalian, saya baru tadi pagi kembali dari Cina, dari Shanghai. Betapa Cina saat ini sangat progresif dalam urusan pendidikan. Yang kedua siapa? Korea Selatan. Begitu progresif sekali dalam investasi dalam dunia pendidikan. Sekarang infrastruktur pendidikan di Korea Selatan dan di Cina sudah hampir sama, luar biasa. Itu keseriusan kita dalam menggarap pendidikan, termasuk dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Nah, kaitan dengan soal lulusan kita, lulusan SMA kita ini, sebagai bagian dari peningkatan APK, pemahaman terhadap peta ini menjadi penting. Karena sebenarnya peta lulusan SMA ini ada 4 kuadran. Sumbu Y itu prestasi akademik, sumbu X adalah tingkat ekonomi. Ini sering saya sampaikan di berbagai tempat. Kalau lulusan SMA, pinter, kaya, itu yang ada bintang tadi, itu aman, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau dia itu pinter, tapi kurang kaya, kuadran 1, itu solusi sekarang sudah banyak. Banyak sekali beasiswa, termasuk mungkin beasiswa USC, ada beasiswa KIP, dan sebagainya. Kuadran 4, kurang pinter, tapi masih banyak duit. Masih bisa sekolah di mana-mana. Yang menjadi masalah adalah kuadran 3, sudah kurang pinter, kurang mampu lagi. Nah, inilah kira-kira bayangan Bapak sekalian, solusi yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan masalah bonus demografi adalah menyelesaikan kuadran 3. Yang ini saya menduga 68% orang yang tidak mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia ini adalah tergolong pada kuadran 3 ini. Nggak mampu secara akademis, nggak mampu secara ekonomi. Jadi kalau memberikan solusi kuadran 1 sudah biasa. Memberi solusi kuadran 2 nggak perlu solusi, mereka sudah selesai dengan masalahnya. Tapi memberi solusi pada kuadran 3, ini yang kita tunggu-tunggu. Karena ini mayoritas lulusan SMA ada di kuadran 3 ini. Jadi Bapak-Ibu sekalian, apa menjadi faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya APK kita ini dibandingkan negara-negara lain? Pertama, keterbatasan akses, ya, baik geografis maupun infrastruktur. Kedua, biaya pendidikan. Segera kita akui masuk kampus sangat mahal. Yang ketiga adalah kualitas pendidikan menengah. Jadi Bapak sekalian, ternyata pengaruh besar dari sekolah menengah terhadap akses pendidikan tinggi ini juga harus kita perhatikan. Artinya problem akses ini bukan semata-mata adalah problemnya para rektor. Ini adalah problemnya para kepala sekolah SMA. Bagaimana menyiapkan institusi sekolah menengah atas yang berkualitas sehingga melahirkan lulusan yang memang bisa layak untuk masuk, minimal masuk kuadran 1. Pintar, bagus secara akademik meskipun tidak mampu secara ekonomi. Kemudian yang keempat, masalah budaya, sosiologis.
terkait pandangan sosial, nilai keluarga dan sebagainya yang menganggap bahwa misalnya tidak perlu tinggi-tinggi. Atau karena memang mimpinya terbatas. Mengapa mimpinya terbatas? Karena apa? Karena orang tidak punya benchmark. Saya ketika masih kecil, banyak mahasiswa datang kampung saya, KKN. Ternyata itu membuat inspirasi baru buat saya. Untuk bisa suatu saat akan seperti kakak-kakak mahasiswa tadi yang pakai seragam masuk kampung-kampung. Itu ternyata luar biasa. Oleh karena itu menurut saya penting bagi kita ketika saya minta mahasiswa IPB seluruhnya harus KKN. Saya selalu pesan, tidak sekedar diseminasi teknologi, tidak sekedar bagaimana Anda belajar bersama masyarakat, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda menginspirasi anak-anak desa. Membuat mereka punya mimpi, membuat mereka punya visi hidupnya. Sehingga apa? Kehadiran Anda di desa adalah sebuah benchmark, role model. Bikin anak-anak desa supaya punya mimpi. Ini faktor sosiologis yang menurut saya justru yang paling berharga yang harus terus kita perjuangkan. Kemudian juga masalah ketersediaan program, kemudian kebijakan dari pemerintah yang saya kira harus terus kita sempurnakan untuk bisa memberikan akses yang semakin besar untuk pendidikan tinggi, dan juga masalah peluang kerja. Apa dampak dari rendahnya nilai APK ini? Tentu kualitas SDM kita, keterbatasan inovasi dan teknologi, karena Global Score Innovation Index kita ini masih di urutan 62. Lebih bagus daripada sebelumnya 75, sekarang 62. Kita di ASEAN masih nomor 5 dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu ini faktor inovasi teknologi menjadi komponen penting untuk bisa meningkatkan daya saing kita menuju 2045. Kemudian juga problem kemiskinan, pengangguran, ya, ketimpangan sosial, dan juga kurangnya partisipasi dalam pembangunan nasional. Mengapa kurang partisipasi? Karena nggak punya kapasitas untuk berpartisipasi. Karena apa? Karena memang tidak punya skill yang bisa disumbangkan untuk berpartisipasi. Termasuk adalah ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan global, kemudian juga dampak pada ekonomi nasional yang serius. Oleh karena itu hari ini yang paling penting kita perlu untuk mendiskusikan bagaimana adalah strategi peningkatan APK ini. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui pengembangan infrastruktur, kemudian program pendidikan jarak jauh yang itu sudah menjadi keniscayaan. Tadi pagi rapat dengan Pak Menteri, UT mengatakan jumlah mahasiswa sudah 650.000, itu luar biasa. Karena cara terbaik yang cepat untuk bisa meningkatkan APK adalah ya pendidikan jarak jauh. Kemudian kedua, pembiayaan dan beasiswa. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang sudah semakin masif dan saya mengapresiasi Medcom ya sudah mendorong terus dengan OSC ini untuk meningkatkan kualitas dari SDM Indonesia melalui program beasiswa. Kemudian yang ketiga, kualitas pendidikan menengah. Jadi agenda terpenting setelah berikutnya adalah kualitas pendidikan menengah, guru-guru harus semakin kuat, kemudian kurikulum yang relevan. Yang keempat adalah kesadaran minat pendidikan. Bagaimana kita membangun mimpi-mimpi anak-anak desa, mimpi anak-anak SMA, supaya tidak terbebani dulu bahwa orang tua saya tidak mampu, kemudian saya tidak mungkin melanjutkan. Jadi kata-kata tidak mungkin itu kadang-kadang muncul. Kenapa muncul? Itu karena apa? Karena rendahnya mimpi untuk menjadi orang besar. Oleh karena itu kita perlu bangun mimpi mereka, visi mereka, sehingga mereka punya grit ya, punya kerja keras diiringi oleh passion yang kuat. Sehingga kampanye kesadaran dan penting bagi kita untuk bisa merumuskan kebijakan baru. Wajib belajar 12 tahun, sehingga peluang orang yang lulus SMA akan semakin besar dibandingkan kondisi hari ini, dikala saat ini kita masih wajib belajar 9 tahun. Inilah perlu revisi undang-undang pendidikan yang mewajibkan sampai 12 tahun ini. Yang kelima adalah pendidikan komunitas. Jadi kuadran 3 yang tadi saya sampaikan itu bisa diselesaikan dengan salah satunya adalah pendidikan vokasi atau pendidikan komunitas D1, D2 yang beasiswa diselesaikan oleh swasta. Swasta harus berperan serta dalam hal menyelesaikan masalah APK ini, dan ini sudah kita coba di Sumatera Barat 1 tahun fokus pada pembibitan sapi. Ketika karena saya bilang ketua ICMI, ada program ICMI di sana untuk membangun D1 bersama UNP. Dan kita akan sebarkan ke model-model lain lagi, ke perusahaan-perusahaan lain agar bisa menyiapkan satu instrumen yang bisa membuat orang-orang bisa mengembangkan sekolah komunitas sehingga skill bisa dimiliki, dia tidak perlu keluar duit, ya pada akhirnya ketika lulus, swasta pula lah yang bisa menikmati dari lulusan itu. Yang keenam, kualitas perguruan tinggi, saya kira jelas, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Yang ketujuh, universitas digital. Ini menjadi keniscayaan, dikala
akses kita harus semakin luas, dan kemudian yang kedua keterbatasan infrastruktur, maka pendekatan-pendekatan yang baru ini, pendidikan jarak jauh maupun pendekatan digital sudah harus kita kembangkan, dan saat ini di Indonesia baru sedikit, sehingga moratorium terhadap perguruan tinggi digital ini, perguruan tinggi termasuk digital ini harus segera dibuka kembali untuk memperluas akses bagi masyarakat lulusan kita untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Yang kedelapan, masalah sosiologis. Saya kira juga masalah bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan. Karena dengan masuk menjadi mahasiswa, menjadi sarjana, insya Allah mereka akan bisa mengangkat derajat keluarganya. Sehingga sekali lagi cara terbaik mengatasi kemiskinan adalah dengan cara meningkatkan akses pada pendidikan tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Arif, Rektor Institut Pertanian Bogor yang baru saja memaparkan terkait dengan peningkatan APK Pendidikan Tinggi menuju Indonesia Emas. Dengan demikian sudah 4 pemapar